Aduh, bos tolongan bos, saya keluar, saya balik bos. Cing itu rekaman baturan orang di dia. Mau mana masuk ke dirinya sorangan, udah balik. Tapi, aduh, anjing nama nih, kunaon mana? Tuh, bos udah kayak ditewak. Nya kunaon ditewak kunaon? Tuh, gara-gara naon. Orang ditelepon ku si Inem. Karena Nongkrong di mana? Di hari yang si Ya Ijam. mau mungkin tiba-tiba polisi tiba-tiba newak atuh. Tuh, bos udah kayak balik bos tolongan. Bos. Orang polisinya orang Pak, sekedap. Ya. Ini teh asisten saya, Pak. Ya. Pembantu saya nelfon ke rumah. Ya. Ini kenapa tiba-tiba tangkap gini? Dimasukin saya. Si Bobby ya. Iya. Bobby. Ya, Bobby. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, Iya. dia ketahuan bawa sajam. Sajam. Sajam berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Tuh. Amankan di sini ya. Dengar. Jadi nggak tiba-tiba ditangkap. Jadi itu ya Pak. Tuh. Bawa sajam. Lagi nongkrong di mana? Si alun-alun. Terus ngapain bawa sajam? Tadinya sih mau jaga-jaga gitu. Jaga-jaga apa? Karena sekarang banyak begal. Salah konsep. Kan ada keamanan polisi sekarang. Iya. Salah konsep. Tapi Pak, kalau udah ada penanggung jawab seperti saya bisa langsung dikeluarin atau gimana? Oh, tetap kita proses dulu. Tetap kita proses dulu. Prosedur. Jangan lama-lama Pak ya. Tenang aja di sini kau ya. Nggak mau Pak. Nggak mau tenang Pak. Berdoa saja berdoa ya. Ya sudah Pak, terima kasih. Kalau gitu nanti saya akan urus dulu penanggung jawabnya. Paling ngobrol juga sama Bapak Kapolsek karena saya agak kenal juga sama Bapak Bos, itu Kapolsek. bos tolongan bos. Sabar aja dulu, nanti ya. Tolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rimon Ricky Monkey di SMD Channel Podcast Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Sekarang tahu gua akan podcast sama siapa? Lu pasti gak bakalan tahu. Siapa coba? Wi? Siapa coba? Tahu saya. Selamat datang Bapak Ilman sebagai Polsek Ciparai. Siapa? Alhamdulillah. Wah, saya berasa mimpi sekali. Kenapa? Karena dari dulu-dulu ini mungkin baru awal podcast bersama atau bisa ngobrol secara dekat dengan Bapak Kapolsek Ciparai lagi. Ya, mungkin tujuan Rarai itu ingin mengangkat Ciparai apalah, tapi dari semua aspek ya Pak, gitu. Nggak hanya dari lingkungan anak muda aja, gitu. Karena kan awareness anak muda harus makin terbangun, gitu ya. Entah itu dari pihak kepolisian, pihak manapun lah, gitu. Sumpah gue nervous, tapi nggak apa-apa ya Pak. Aman nih, aman. Santai aja. Oke, boleh. Kita baca profil dulu ya. Nama Bapak Ibtu Ilmansyah. Betul. Oke, jabatan itu sebagai Kapolsek Ciparai. Dan Bapak ini adalah salah satu Kapolsek yang aktif di sosial media. Betul, Pak? Insya Allah. Pak, sebelumnya nggak di Ciparai? Sebelum ke Ciparai, saya melaksanakan tugas di Polsek Ibun. Ibun itu Majalaya? Majalaya ke atas, Kamojang. Perbatasan? Perbatasan. Jatuhnya dengan perbatasan? Garut. Betul, itu. Aku kira emang bener Majalaya. Enggak. Karena kan ada suara-suara jadi Bapak itu bekas Majalaya. Makanya dikonfirmasi sekarang. Jadi Ibun itu orang Majalaya kadang nyebut Majalaya itu global. Di dalamnya ada Paseh, ada Ibun, Selokan Jeruk, Majalaya. Padahal iya itu sih. bagian-bagian dari kecamatan terpisah. Gitu. Yang jauh tuh apa? Yang mau ke Cicalengka itu di Majalaya juga kan? Itu Cikancung gitu. Oh, Cikancungnya itu. Betul. Ujungnya berarti? Ujungnya, betul. Oh, aku baru tahu tuh. Jadi sebelum ke Polsek Ciparai di Majalaya dulu? Di Ibun dulu. Oh, di Ibun dulu. Betul. Oke. Sudah berapa lama Pak menjadi Polri? Alhamdulillah sampai detik ini kami 20 tahun mengabdi di 20 kepolisian. tahun. 20 tahun. tahun, Jadi betul. tahun berapa berarti, Pak? 2004.
2004. 2004 tuh berarti udah iya bener 20 tahun. Wih, 20 tahun. Wah, 20 tahun. Untuk di Ciparainya udah berapa lama? Di Ciparai alhamdulillah kami diberi amanah di bulan Mei 2024 kemarin. Oh, tahun kemarin berarti. Tahun kemarin berarti terhitung baru 9 bulan lah. 9 bulan. 9 bulan di Ciparai. Oh gitu. Betul. 9 bulan. Ya, tapi lumayan lama. Maksudnya masih udah berbulan-bulan ya, Pak? Ya. Sudah banyak permasalahan berarti di Ciparai. Betul, itu yang harus kami selaku pengelola Harkamtibmas yang bulan pertama harus langsung baik seperti apa. Iya, ada target ya, Pak? Ada target, betul. Ya syukurlah karena kan saya juga dapat kabar gitu. Betul. Polseknya baru nih. Ada dari media lain gitu. Karena kan media kayak Ciparai ID, apa namanya itu temen juga gitu. Tapi kok orangnya mah nggak bisa saya sebutin siapa gitu. Tapi open kok enak kok katanya. Oh iya, makanya saya coba undang lah gitu untuk podcast ini karena kan apa ya? Sudah banyak stigma negatif tentang polisi. Jadi kan aku pun podcast guys, gua pun podcast ini bukan ingin untuk pencitraan dan lain-lain, enggak. Karena gimana caranya anak muda itu emang lepas berbicara dengan polisi untuk meminta pendapat ataupun lain-lain gitulah. Makanya saya bersyukur banget Bapak Ilman Syah bisa open nih buat podcast gitu kan. Biasanya kan polisi agak private gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah lah karena bapaknya aktif di sosial media, jadi gua agak punya power nih gitu buat masuknya gitu. Pak, 9 bulan. Udah lika-liku apa aja, Pak? Ciparai. Ini dengan tagline-nya Ciparai Kapirarai. Ciparai Kapirarai. Bentar. Rarainya ini. Rarainya ini dengan podcast Riki ini bersinggungan lah. Ada saling bersentuhan lah, ada irisan-irisan. Okay. Sebetulnya tagline ini yang menjadi kami ingin terus melangkah lebih baik lagi. Oke. Karena ini tagline yang artinya sangat luas, sangat bijak, sangat penuh makna lah. Kapirarai ini gitu. Yang istilahnya selalu diingat, selalu terkenang kan. Seperti itulah banyak kalau diartikan. Kalau berbicara lika-liku di Polsek Ciparai ini yang menjadi tergugah hati kami selaku Kapolsek, yaitu ya mohon maaf, pahit harus kami sampaikan bahwa Ciparai menjadi wilayah yang begitu rawan, wilayah yang begitu banyak kejadian. Setuju. Akan miris pada saat mendengar darah manusia itu suatu yang wajar. Kenapa? Betul. Penganiayaan menggunakan senjata tajam, penganiayaan, pengeroyokan. Ini yang menjadikan motivasi kami ke Ciparai. Hal yang pertama harus kami benahi yaitu keamanan dan kenyamanan warga masyarakat. Setuju, Pak. Gitu. Setuju. Dengan lika-likunya, dengan warga Ciparai, tadi yang sampaikan bahwa ayo tidak hanya satu bagian, satu orang, beberapa orang harus sama-sama. Begitupun kami lah. Tadi sampaikan bukan untuk pencitraan kami pihak kepolisian gitu. Kami tidak butuh atau tidak menjawab itulah yang akan kami melaksanakan tugas sebaik-baiknya melayani masyarakat. Ini yang menjadi PR kami ke depan. Kalau misalkan lika-liku ini merupakan dinamika kami di lapangan. Berbagai macam persoalan, baik itu yang tindak pidana maupun permasalahan-permasalahan lainnya gitu. Tuh, makanya harus terbuka apa-apa ya. Jangan kayak Bobby tadi, Pak, asisten saya, Pak, masuk, Pak. Gara-gara nongkrong, kata Bapak siapa tadi? Pak Arul ya. Oh, ada Pak Arul tadi. Nongkrong di mana lagi? Katanya bawa saja, masuklah. Makanya saya, wah kebetulan lah ke Pak Ilman dulu gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dulu nih biar aware juga kalian ya buat
kepolisian itu seperti apa gitu ya. Itu lika-liku Ciparai. Lika-liku internalnya misalnya nih Bapak masuk polisi, ada lika-liku internalnya kan biasanya kasih contoh apa ya? Rebutan cewek bilang sama senior misalnya. Masuk polisi bayar gitu. Misal. Ini sebetulnya yang pimpinan kami terus memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat. Ya. Karena alhamdulillah sampai kami menduduki jabatan Kapolsek Ciparai itu no rupiah. Ya, sebaik apapun kita, penjelasan kita pada saat diterima orang-orang yang mohon maaf yang tidak percaya ke kami, pasti nggak bakalan percaya. Betul. Tapi kami tidak akan benci, kami tidak akan berhenti di sana. Kami akan terus berjalan untuk memelihara Kamtibmas ini tetap kondusif. Betul. Nantinya Setuju. kan pada saat Kamtibmas kondusif, investasi, iklim usaha, ini kan mulai terbangun. Ya. Dengan sejahteranya di lingkungan masyarakat, otomatis tindak pidana atau kejahatan pasti akan menurun dengan sendirinya. Betul. Itu karena tidak sedikit lah kejahatan ini terjadi pada saat warga masyarakat membutuhkan ya untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya kami betul-betul serius untuk Harkamtibmas ini. Ya, kami juga sangat berharap juga ya, apalagi Bapak ini ya kata teman media saya yang lain gitu ya, wah open key enak segala macam, serius nih, kayak anak muda banget lah katanya, serius, makanya ketika udah ada jadwal, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol kata katanya. Nah, kita ngobrol-ngobrol di awal flashback Bapak lah mungkin. Pak, masuk polisi kan bukan susah ya, maksudnya ada mekanisme yang harus dijalankan. Apa aja Pak syaratnya? Untuk polisi sendiri saat ini kan begitu transparan lah. Transparan dalam artian setiap tahapan-tahapan tes itu hasilnya itu dipampang baik langsung ke peserta maupun pada saat di pengumuman itu gitu. Otomatis kan dari segi fisik, akademis, terus dari kesehatan jiwa atau psikologis itu yang diperiksa gitu. Jadi untuk adik-adik yang ya berminat untuk bergabung di kepolisian, persiapkan diri bahwa masuk kepolisian itu ya mohon maaf dengan berbagai syarat dan lain sebagainya itu ditempuh saja. Kalau berbicara bohong tidak gratis ya wajar lah untuk ongkos, untuk fotokopi, itu kan untuk biaya. Gitu. Kencing aja bayar. Gratis ya, maksudnya gratis untuk operasional dia sendiri. Betul, ya Pak. Makan masa iya makan minta polisi. Betul. Gila. Nah, untuk persyaratan-persyaratan itu ada rankingan kan? Jadi sesuai ranking. Jadi tidak akan sama semua walaupun lulus tapi belum tentu terpilih. Kenapa? Karena kan ada kuota. Alokasi. Yang daftar 2.000. Misalkan yang diterima untuk Polda Jabar untuk di SPN hanya 500. Otomatis lolos dan yang satu terakhir terpilih. Terpilih. Kalau lulus ya nilainya sesuai di atas apa yang dibataskan. Lolos ya semua sudah menjalankan tes gitu. Tapi pilihan itu berarti ranking 1 sampai 500 itu yang terpilih. Dari 500 ke bawah itu tidak terpilih walaupun mereka lulus gitu secara nilai. Itu sih. Kalau misalkan terpilih itu gimana Pak maksudnya? Terpilih di sini kan bahwa dia nilai akademisnya, psikologinya maupun jasmaninya di atas rata-rata yang tidak terpilih ini. Gitu. Tapi itu dengan transparan lah semua nilainya pada saat tes itu disampaikan. Jadi tidak ada misalkan tes hari ini nih selesai jam 3 sore. Jam 3 sore rekap, jam 4 lah tengah waktu jam itu sudah diumumkan. Jadi langsung ya Pak? Langsung, jadi tidak diendapkan lagi. Makanya dari pihak SDM sebelum pelaksanaan rekrutmen itu ada sosialisasi
sosialisasi ini apa saja sih nanti untuk persyaratan, untuk tesnya apa saja itu diberikan. Oh, kalau istilah itunya kayak coaching klinik lagi lah. Iya, gitu. iya, iya. Ada Iya, pembekalan Iya. apa sih yang harus dilaksanakan itu. Oke, itu masalah pendaftaran dan lain-lain ya Pak. Ya. Nah kalau misalkan dari urutan udah lulus nih, urutannya misalnya pendidikannya gimana nih? Pendidikan apa ya? Fisik dulu kah atau kesehatan dulu kah sebelum pendidikan ya Pak? Terus ke pendidikan gimana urutnya? Yang paling pertama itu pasti seleksi administrasi. Oke, administrasi. Itu paling penting. Kenapa? Pada saat administrasinya tidak memenuhi syarat, itu otomatis paling pertama sudah dicoret. Oh gitu. Gitu. Apakah mulai dari segi umur, kita kan dibatasi nih sampai 21 tahun berapa hari lah pada saat masuk pendidikan. Kalau dari administrasi tersebut gugur, itu secara otomatis tidak bisa melaksanakan ke jenjang yang lain. Oke. Ya, dari KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, rapot, itu harus sesuai semua. Oke. Dari akte kelahiran ke KTP itu mulai dari nama dan lain sebagainya itu semua harus sama. Harus sama. Harus sama. Oh, berarti Makanya itu ya dari sekarang kalau misalkan yang berminat itu harus betul-betul penulisan. diperhatikan. Ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Mulai dari ijazah, rapot itu harus satu nama lah. Dari satu nama, apalagi tanggal lahir, bulan lahir ataupun tahun lahir itu harus seragam Harus sama. semua. Iya sih Pak, kadang-kadang kan ada tiba-tiba apa namanya? Nama tuh. Betul. Biasanya saya aja Riki Kurniawan, ada aja yang nulis RIKI. Harusnya kan Rizky gitu. itu hal kecil hal tapi kecil. itu mempengaruhi untuk nantinya. Betul sih. Kenapa? Nanti kan itu salah satu poin penting pada saat nanti kelulusannya. Gitu. Itu yang pertama dari administrasi. Selanjutnya ya, tapi untuk urutan ini kadang dari tahun ke tahun pasti ada bedanya. Kadang ada akademis dulu, ada kesehatan dulu. Ini ada tahapannya, tapi dari administrasi ke kesehatan, akademis, jasmani, psikologi dan pantohir gitu. Itu urut-urutannya. Jadi setelah cek kesehatan udah lulus dan macam barulah pendidikan. Betul. Biasanya pendidikan di mana Pak? Pendidikan itu kalau Polda Jabar ada di SPN Cisarua atau SPN Polda Jabar yang arah ke Lembang, Cimahi ke atas. Gitu. Itu Sekolah Kepolisian Negara Polda Jawa Barat. Itu untuk Bintara di sana. Kalau yang untuk Akpol, Akademi Kepolisian itu ada di Akpol di Semarang. Oh jadi beda-beda Pak? Beda-beda. Oh aku kira emang satu, bukan batalion, apa ya sebutannya apa Pak? Satu kesatuan lah. Oh satu kesatuan, Ya. jangan satu kesatuan yang masuk polisi di titik A semua gitu. Oh beda-beda ya? Berbeda lah. Ini kalau kepolisian kan secara nasional walaupun ada otonomi lah. Tapi kalau misalkan di SPN Polda Jabar penuh, itu kan masih banyak lembaga pendidikan lain. Kayak untuk Sabara di Banyu Biru, atau untuk Brimob di Watu Kosek. Oh beda-beda Di Jawa sih. Timur gitu. Ada yang di Pusdik Porong, masih di Jawa Timur. Teman saya ada Pak di Surabaya, ini di mana Pak Surabaya? Di Surabaya itu antara Porong atau Watu Kosek Brimob. Oh iya emang Brimob sih. Nah, kalau Brimob itu di Watu Kosek gitu. Gitu guys, jadi lika-likunya banyak, persyaratan, administrasi dan lain-lain itu harus sesuai dengan yang ditentukan karena kan memang apa namanya instansi negara jatuhnya ya Pak. Instansi negara ini kan sangat penting, jadi nggak boleh ada nama salah, tempat tanggal lahir dan lain-lain itu jangan. Nanti setelah administrasi beres, kesehatan barulah pendidikan selama apa yang ditunggu beda-beda juga kan Pak. Ya. Ada yang 10 bulan, biasanya ada yang 2 tahun, 6 bulan. 6 Kalau- bulan. Kalau Akpol 4 tahun. Oh, aku 4 tahun gitu. Nah, itu calon pimpinan kita. Oh, tapi harus kuliah dulu Pak? Apa? Enggak. Enggak, dari SMA. Dan bisa? Betul, bisa. Gitu. Tapi sebelum lanjut, nah Bapak lapar nggak Pak? Waktunya makan siang. Waktunya makan siang. Wiwi tolong Wi, itu ada Pizza Hut, kita dikirim sama Pizza Hut. Ya, tunggu bentar. Nah, datang juga. Makan siang Pak. Mantap. Mantap. Ini apa teh? Ini kuarsa. Kuarsa itu apa?
World itu jadi dia ada 4 toppingan, ada yang keju, tuna, super supreme, sama buah. Oke, jadi guys, ini kita dapat kiriman dari PHD Ciparai. Iya, PH. PHD itu Pizza Hut Delivery. Betul? Betul. Jadi kalian kalau mau pesan pizza jadi nggak perlu ke daerah-daerah lain sekarang. Ciparai pun ada pizza. Dan itu lu harus wajib nyobain. Ya, jadi gampang bisa delivery bener kan? Ya namanya juga PHD ya kan? Terima kasih Teteh, saya mau akan lanjut ngobrol sama Bapak Kapolsek. Kalau misalkan ada yang mau pesen, tinggal langsung Langsung kontak aja. kontak aja. Aplikasi aman? Aplikasi aman. Oh ya udah. Ada. Terima kasih. Sama-sama. PHD. Boleh dah. Terima kasih ya. Nah, Pak, silakan sekalian kita makan, sekalian kita ngobrol mungkin ya. Siap. Jadi kan nggak terlalu kosong perutnya. Tapi boleh minumnya diantar dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau minumnya mah ya, belum deal ya. Lanjut Pak. Sekalian kita makan, sekalian kita dilanjut buat ngobrolnya. Berarti tadi sampai pendidikan. Beda-beda. Iya, Dan lamanya pun beda-beda. betul. Kira-kira ada nggak yang berhenti tengah jalan gitu? Karena nggak kuat mental lah segala macam. Kalau ada juga. Ada juga? Gitu. Ya, ada juga. Karena kan kita tidak tahu lah psikologi seorang, walaupun sudah dites itu kan sudah dites lah. Bagaimana sih mental dia? Bagaimana sih psikis dia? Gitu. Oke. Tapi kan orang pasti akan berubah seiringnya waktu. Yang tadinya kan ya boleh dibilang kan dengan fisik. Kalau pendidikan itu kan terus yang diutamakan itu fisiknya dulu. Fisiknya dulu. Ya, ada juga sih, tapi nanti itu kan pada saat dia sudah pendidikan, dia tidak bisa melanjutkan atau dia minta keluar, itu harus ganti rugi kepada negara. Oh alah, itu harus ganti rugi. Alasannya? Alasannya kan karena itu sudah dialokasikan dana tersebut. Kita ya harus berbangga anggota Polri itu, ya mohon maaf lah dengan kejadian seperti ini. Intinya itu personil yang kurang bersyukur lah. Kalau kita yang banyak bersyukur, dari mulai kita pendidikan itu sudah dijamin untuk negara, makan, minum, dan lain sebagainya untuk pendidikan sudah dijamin. Makanya kalau yang mengundurkan diri itu harus ganti rugi ke negara. Betul, itu harus Terus sebagai informasi nih tambahan bahwa Polri itu sekarang tidak hanya yang sehat fisik, lengkap dan lain sebagainya. Itu rekan-rekan yang difabel mungkin bisa dicek, ada yang ya mohon maaf lah kekurangan fisik, ini bisa masuk jadi anggota Polri. Iya, aku pun pernah dengar Pak. Itu gitu. Yang difabel atau yang cacat bisa. Terus Polri itu terbuka juga untuk yang tahfidz Quran, atlet, banyak sekarang. Kayak pemain voli, pemain bola kan banyak. Itu jadi jalur rekpro lah, prestasi. Jalur prestasi. Aku juga pernah tuh, tapi bukan Polri ya Pak. TNI dia tuh bisa 5 apa 4 bahasa gitu. Langsung bintara tinggi Pak. Kalau itu tergantung dia daftarnya. Kalau dia daftarnya di Bintara, ya lulus Bintara. Tapi kalau misalkan ada SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, dia itu mulai dari dokter kah, atau dia dari punya keahlian khusus, tapi nanti keluarnya perwira. Oh perwira, maaf, perwira. Jadi dia daftar Bintara, tapi karena wewenangnya tuh siapa ya waktu itu ya? Karena dia bisa beberapa bahasa, langsung aja katanya perwira. Wah langsung sujud gitu. Ya, kalau misalkan memenuhi syarat. Ya. Walaupun punya prestasi tapi tidak memenuhi syarat, tetap saja tidak bisa. Iya, setuju. Alurnya itu tetap dilaksanakan. Tapi dia dibarengi dengan satu persyaratan, yaitu punya prestasi. Misalkan prestasi juga bukan level di wilayah. Kayak raih Asian Games gitu. Di tingkat nasional lah. Itu yang bisa lah. Tahfidz Quran banyak yang dari pesantren. Oh gitu. Ya, 30 juz bisa. Atau yang saat ini nih, ya kebetulan kita sambil dengan asta citanya Pak Presiden terkait ketahanan pangan, Polri di tahun ini akan merekrut
para lulusan dari SMK Pertanian. Tuh, dengerin. Pangan, pertanian, Pak. Pertanian. Tuh, SMK nih. Ya. Tadi jadi- udah disebutin ya syaratnya apa aja. Betul. Kalau dulu kan dari SMA, kalau pertanian tidak ada jurusannya Iya, iya, iya. untuk iya. kepolisian. Nah, saat ini terbuka. Ada jurusan untuk pertanian nantinya untuk mensupport swasembada pangan dari Pak Presiden gitu. Pak Presiden, terima kasih Pak. Semoga di 5 tahun ke depan, zamannya Bapak Presiden Prabowo ini, mungkin semua aspek bisa terperhatikan ya. Amin, Pak. Amin. amin. Teman dari anak muda, ya wakil kita pun anak muda ya Pak. Mudah-mudahan itu menjadi terobosan baru. Amin. Polri, TNI, ataupun yang lainnya gitu ya. Pak, makan dulu Pak. Kita Boleh. sambil makan lah. Terima kasih Pak Ade. Ya Ade, nih. Pak Ade, terima kasih kita banyak nih. Pas makan siang, Pas makan sambil siang banget. bincang-bincang podcastnya Rarai. Rarai, yang ke Ciparai. Wih, boleh dibawa aja nanti di situ. Dibawa aja buat yang lainnya. Terima kasih, Pak Ade, sekali lagi. Iya Pak, duduk. Jadi SMK tuh bisa masuk sekarang, sesuai dengan syarat yang ditentukan Betul. ya. Oke. Tapi yang persyaratan yang kayak tadi akademis, psikologi tetap sama. Oh tetap sama. Tetap sama. Cuman jurusannya mereka ada kuota. Kuota Iya. untuk dari SMK Pertanian. Pertanian, karena untuk mendalami itu kali ya. Betul. Karena mereka kan ahli. Oh iya sih, karena kan sesuai pendidikannya ya Pak. Karena kan SMK itu mereka siap kerja. Iya betul, harusnya. Karena kan keterampilannya. Iya, iya, kan. iya. Sudah dibekali bagaimana di bidangnya, khususnya pertanian gitu. Berbeda ya, mohon maaf dengan SMA. Kalau SMA itu kan ada jenjang selanjutnya. Betul. Kalau SMK itu begitu keluar harusnya kan Sudah siap. bisa action Langsung langsung. action ya betul. Gitu guys, gitu ya. Mudah-mudahan programnya Bapak Bowo ini lancar ya Pak. Amin, amin. Doakan gitu tah. Kalau misalkan udah mendaftar misalkan SMK, mendaftar untuk pertanian nih. Pihak untuk meluluskannya apakah dari dua pihak misalkan Kementerian dari Pertanian sama polisi kah ataukah misalkan dari polisi saja kah atau gimana Pak? Itu ada panitia penerimaan daerah itu dari Oh. Polda Jawa Barat. Itu bukan hanya kan ranahnya rekrutmen itu dari Biro SDM. Biro SDM. Biro SDM Polda Jawa Barat. Tapi di sana terdapat bagian-bagian fungsi polisi lainnya yang mereka disatukan jadi ke satu kepanitiaan. Oke. Dari Propam ada untuk mengawasi. Dari kesehatannya untuk tes kesehatan. Untuk akademisnya bisa melibatkan pihak luar. Dari eksternalnya juga ada melibatkan para wartawan atau dan orang tua. Oke. Jadi Iya. pada saat sidang kelulusan itu ada internal kami kepolisian, ada eksternal juga. Itu dilibatkan. Karena pada saat sebelum tes itu membuat fakta integritas. Fakta integritas. Iya, dulu. dari panitia yang disaksikan para peserta, orang tua maupun dari pihak eksternal. Ini berbeda lah, berbeda. Polri ingin terus menjadi bagian di negara ini, terus menjadi yang terbaik lah. Iya harus lah Pak. Harus berubah gitu. Sekarang nih jujur-jujuran ya masyarakat bilang iyalah apa namanya polisi itu begini begitu. Tapi kalau nggak ada polisi ya gimana ya Pak? Keamanan pun ya maksudnya balik lagi. Gue bukan pencitraan enggak. Sorry. Gue pun kalau nggak ada polisi bingung lah Pak. Gitu waktu pernah nih gue ada kejadian. Gak usah kejahatan yang lain-lain kasus gede lah. Di persimpangan Cimahi ada di kota Cimahi dulu. Ya. Itu crowded banget Pak. Kendaraan nih, nggak ada polisi, ribut Pak. Ribut itu gara-gara rebut-rebutan nih untuk jalur gitu kan. Ya. Itu sedikit kecilnya itulah. Kalau nggak ada polisi bingung aja gue, sumpah. Gitu. Ya, tadi saya sampaikan lah lika-likunya, dinamikanya dengan
ini organisasi atau institusi Ya. besar. Besar. Polri ini besar. Negara. Hampir 500.000. 500.000. Iya, personil seluruh Indonesia. Artinya kan bukan institusi yang kecil. Ya. Ya. Walaupun ya kami menerima dengan celotehan warga masyarakat bahwa oknumnya kalau disatukan berapa. Nah, Iya, iya, tapi iya. kan itu tidak menyurutkan kami lah. Jangan. Masih banyak kami anggota Polri yang memberikan peranannya yang sangat penting. Penting. Gitu. Iya. Ya, salah satu contoh yang tadi pengaturan lalu lintas kah, Iya. atau tidak sedikit lah kayak pohon tumbang kah, Iya, ketemu betul. orang ODGJ, anak terlantar kan larinya ke kami. Iya, iya. Itu salah satu penyemangat kami Iya. dalam hal tugas gitu. Karena masih banyak masyarakat yang mempercayai dan masih bisa melapornya ke kami gitu. Iya, iya, Pak. Kalau misalkan masyarakat sudah antipati tidak melapor ke polisi, itu yang Iya. kami ya sudah parah gimana lah. ya, parah Betul. banget Tapi masih gitu. ya masyarakat, oh Pak ada ini, artinya masyarakat masih peduli terhadap Ya. kami. Ya, surat kehilangan aja apa, mintanya lu ke polisi. Gimana? Oke, back to basic tadi Pak, untuk penerimaan ya Pak. Penerimaan yang menentukan posisi, misalkan Bapak ditempatin di biasanya ada kan, tidak sesuai dengan domisili lah, atau di luar pulau lah segala macam. Ya. Itu siapa yang menentukan? Kalau misalkan sekarang di polisi itu tadi saya sampaikan bahwa kita itu kayak otonom. Jadi putra daerah pasti akan kembali lagi, terkecuali ada permintaan-permintaan khusus lah, kayak Brimob nih, Brimob atau Polair. Ini kan nanti pimpinan kami, oh ini harus ngambil dari Polda mana. Oh. Itu berdasarkan analisa dari pimpinan. Betul. Tapi kalau misalkan yang sekolah di SPN Polda Jawa Barat, hampir 90% atau 100% kembali lagi ke Jawa Barat. Oke. Walaupun toh nanti ada permintaan penebalan untuk ke Mabes Polri kah atau ke Brimob, itu ada sifatnya yang bantuan operasional atau BKO, atau bisa ditarik sesuai kebutuhan. Oh. Untuk penempatan sendiri, terutama jabatan nih, Ya. pihak Polri itu sekarang sudah terbuka dengan ada assessment. Assessment. Betul. Itu ya seperti ujian lagi. Apakah layak tidak menempati jabatan tersebut? Oke. Itu dilaksanakan. Ya. Jadi kita berkompetisi layak tidak seseorang Oke. tersebut menempati apakah Kapolsek, Kasat, atau jabatan-jabatan lainnya. Oh, jadi nggak hanya pangkat ya Pak? Tidak hanya pangkat. Jadi setelah misalkan pangkat udah itu, tapi dia belum cocok nih, misalkan jadi Kapolsek, berarti enggak gitu. Betul, itu di asesmen dulu. Udah asesmen dulu. Betul. Oh gitu, baru tahu nih gimana nih. Berarti tetap ya kalau untuk penempatan itu sama pimpinan karena sesuai dengan rekomendasi pertimbangan yang setelah dikaji mungkin ya Pak. Betul. Untuk penempatan sendiri nih, saya singgung Ciparai, 14 desa. Ya. Menarik nih. Anggota kami hanya 33 personil. 33. Personil dari 14 desa, 14 desa tuh. dengan jumlah penduduk 177.000. 170. Bentar, saya kalkulator ya Pak. Rasionya berapa? 30 personil. 33. Oh 33 bagi 14. Mampus lu, satu berapa desa? 2 orang. 2 orang. Tapi per penduduk 177.000. Coba ya, 177.000, 177.000 Dibagi 33. dibagi 33. Berapa rasionya? Rasionya berarti satu polisi itu harus ngurus Berapa 5.363 warga. Nah, matilah kau. Keren. Berarti itu rasionya ya, Pak? Rasionya berbanding 5.000. Artinya kan kalau dari segi angka itu tidak layak. Tidak layak. Sangat timpang, sangat jauh. Yes. Tapi itu bukan hambatan atau kendala bagi kami bahwa kami seolah-olah lah menyalahkan kekurangan personil. Ya, Itu ya. tidak ada rumusnya lah Ya, seperti jangan. itu. Semangat. Dengan apa gitu?
samping kami ada rekan-rekan Babinsa, Betul. Koramil, Iya. ada Satpol PP atau kecamatan. Yang paling penting apa? 177.000 ini warga masyarakat itu adalah potensi kami. Untuk apa? Pada saat kita sudah menggandeng beliau-beliau warga masyarakat, akan menjadi mitra kami di lapangan. Betul, akan menjadi peran ya Pak, peran yang positif lah. Iya. Gitu. Betul. Setuju Pak, setuju. Berarti saya masih nggak kebayang. 1 banding 5.000 saya ngurus orang di rumah. Itu kayak si Bobby Pak. Iya. Kayak si Bobby ngurus gitu aja. Duh. Tapi ini 1 5.000 ya nggak kebayang lah pokoknya. Tapi waktu di Ibun berapa Pak? Di Ibun personil hampir sama, 30 personil. Cuman penduduknya lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Lebih sedikit. Saya mohon dulu. Mana kamera? Oh, ini aja. Bapak Prabowo. Tolong. Langsung ke Bapak. Nggak apa-apa tuh. Karena Bapak sangat terbuka gitu. Dari admin-admin Gerindra dan lainnya emang aktif lah. Jadi ini bukan permintaan Bapak, masyarakat. Saya. Ya Pak. Kalau bisa ditambahin. Nah, selain sorry Pak, tadi tuh hitungannya rasio ya, Iya. 1 banding 5.000. 5.000 lah. Tugasnya apa aja Pak di lingkungan masyarakat? Kalau secara detail terlalu banyak lah. Oh. Hanya simpel sebetulnya. Melindungi dan melayani. Melindungi dan melayani. Melindungi siapa, melayani siapa? Yang pasti kan masyarakat. Oke. Melindungi itu kan cakupannya luas. Iya, betul. Orang mau sekolah aman. Betul. Orang mau bekerja nyaman. Betul. Orang mau berusaha tidak ada premanisme. Orang mau beribadah tidak ada sampai gontok-gontok. Gontok-gontokan. Ini melayani dan melindungi ini yang menjadi istilahnya pegangan kita, Iya, anggota iya. Polri. Kalau secara itunya Harkam Tipmas lah, Harkam Tipmas. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Itu cakupannya seperti itu. Jadi kita Polsek Ciparai khususnya pada saat warga masyarakatnya bisa berusaha dengan aman, nyaman, warga masyarakat bisa beraktivitas tanpa ada gangguan kriminalitas, Betul. itu adalah cita-cita kami. Ya gitu. Betul Pak, karena kan yang balik tadi Bapak sebutkan di Ciparai ini ya masih banyak lah gitu. Betul. Untuk bukan kasus ya, apa namanya, tindak pidana yang ya berat ada, yang Betul. premanismenya masih banyak segala macam gitu ya Pak. Jadi mohonlah ya untuk apa namanya, warga Ciparai dikurang-kurangin lah kurang ajarnya gitu ya Pak. Enggak beneran, karena saya pun sama Pak, saya orangnya kritis. Saya orangnya sangat kritis. Kritis dalam artian dalam banyak hal. Contoh misalkan waktu itu ya mohon maaf ya Pak, bukan apa namanya, bukan karena di depan Bapak nih. Saya pernah waktu itu ditilang di Buah Batu adalah satu polisi. Kalau misalkan dia ngomongnya biasa aja sih, saya kan output feedback ke dianya Ya. biasa juga. Oh ini bentak-bentakan, wah udah panas gitu segala macam, dan akhirnya ya agak ngelawan dikit gitu. Tapi pas akhirnya sudah, maaf ya Pak kata gue tuh, karena tadi emang lagi panas segala macam. Aku pun begitu Pak, tapi difilter lagi nih gitu. Maksudnya difilter lagi itu dalam artian, mohon maaf nih, SDM rendah itu beda untuk penilaian pendapat kepolisinya, paham kan Pak maksudnya? Betul. Gitu. Jadi jangan sampai lah kalian-kalian yang dapat informasi bahwa polisi A, B, C, coba dikaji dulu kepentingannya untuk apa, tujuannya untuk apa gitu ya. Jangan sampai nanti ngeluarin ngejelek-jelekin polisi, malah akhirnya jadi suatu apa ya, apa namanya, Kontradiktif lah. kontradiktif jatuhnya. Jadi jangan begitu gitu. Jadi aku pun jujur aja Pak, bikin podcast ini pun untuk arahnya ke sana lah. Ciparai itu ayolah kita buka mata, buka pemikiran gitu ya. Jangan sampai kriminal, karena orang yang minim ilmu itu ya itu jatuhnya ke kriminal. Beneran. Entah ilmu apapun ya. Ya. Gitu. Jatuhnya ke situ. Jadi gabut-gabut, nggak punya ilmu, kok kemana aja yang larinya.
nggak boleh, ingat gitu. Nah, kalau misalkan tadi melayani dan melindungi. Ya. Agar masyarakat merasa aman, bagaimana Pak? Prosedur dari Polsek Ciparai dulu deh, gitu. Ya alhamdulillah ini juga kesempatan kita bisa podcast. Ya, alhamdulillah juga aku juga. Alhamdulillah atas izin Pak Kapolresta Bandung. Oh, Gitu. terima kasih Bapak Kapolres. Kombes Aldi Subartono, beliau Kamera tuh Pak, apa izin? Izin Pak. siap komandan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Kombes Aldi Subartono. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi lah, terutama untuk masyarakat. Ini beliau Kang Rizky ada program lapor Pak Kapolresta. Lapor Pak Kapolres. Pak Kapolresta. Oh, tadi tuh ada. Oh, ini kelihatan nggak? Ini nih. Ini Iya. program lapor Pak Kapolresta. Hmm. Ini memberikan informasi pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Betul. Oh. Karena kami sendiri tidak ada polisi yang libur. Oh iya, sekarang tanggal merah, Cok. Bener, Tanggal bener. merah. Sekarang hari ini tanggal merah, iya bener. Tidak ada polisi yang libur. Betul. Tadi sampaikan kebayang kalau polisi libur. Iya, Seperti apa gitu. Nah, ini lapor Pak Kapolresta ini terobosan dari Pak Kapolresta Kombes Aldi Subartono bahwa beliau melaksanakan penelitian hampir seluruh warga masyarakat itu memiliki WhatsApp, Iya, gadget lah ya. gadget, ya, dari semua kalangan. Semua memiliki gadget dan di surveinya itu hampir 70 atau 80% memiliki WA. WhatsApp, iya. WhatsApp. Iya, iya. Karena di Indonesia itu yang dominan itu penggunaan WhatsApp. WhatsApp, betul. Gitu. Berbeda dengan Jepang atau Korea ada Line dan lain Iya. sebagainya. Ada gitu. aplikasi-aplikasi Tapi yang lain. kalau misalkan di Indonesia itu WhatsApp. WhatsApp. Jadi orang itu akan dengan mudah apabila ada laporan pengaduan kah, ada suatu permasalahan atau menginformasikan jalanan banjir dan lain sebagainya. Ini ada di nomor Di sini ya, Pak. Ya, Nah, di Pak 082211591110. gitu. Kalau 110 sendiri kan itu call center Polri. Itu langsung dari Mabes Polri seluruh Indonesia. Tapi kalau yang sekarang itu langsung ke Kapolresta gitu, Kapolresta. 1 kali 24 jam. Ini masuknya ke sini, Pak? Apa langsung ke Kapolresta nanti disebar lagi? Itu masuknya ke Polresta. Polresta? Oke. Nanti dari Polresta disebarkan, oh wilayah Ciparai, ini Pacet atau Majalaya, sesuai wilayahnya. Nanti Boleh tepuk tangan buat Pak Kapolres. Makasih Pak, nanti saya misalkan kalau pulang kerja malam-malam lewat sapan ya kan, Pak saya butuh pendampingan, please ini lewat sapan. Karena kan sapan tahu ya Pak. Betul. Nah, boleh di next week, di next. Nah, lanjut ya Pak. Iya. Pertanyaannya adalah mengapa sering terjadi miskomunikasi antara Betul. polisi dan masyarakat? Saya geser lagi, sehingga terjadi stigma negatif gitu. Yang tadi saya sebutkan lah ya Pak. Nah, sekarang mungkin pembahasan lebih dalam lagi karena masyarakat, saya mewakili masyarakat juga, mewakili masyarakat Ciparai untuk mendengarkan nih apabila ada miskomunikasi antar masyarakat, timbullah negatif di masyarakat. Ya. Itu kenapa ya Pak kira-kira? saya balik nanya lagi. ke Boleh, Kang boleh. Rizky. saya takut. Sebelum Kang Rizky kenal dengan saya, stigma dengan saya gimana? Kalau takut. Setelah kenal, Enggak. itu Tapi kan benar. bisa dijawab ya. Oh iya benar. Ya, Jadi tak kenal maka kata sayang. itu. Itu tak kenal Jadi, maka kata sayang. ya mohon maaf nih, saya berbicara dulu lah waktu kecil. Ada anak kecil, Iya, iya. nih, membuat kesalahan atau bengal atau bau, awas ya dilaporkan ke polisi. Itu mindset itu terbangun dari sana. Makanya kami Polsek Ciparai nih, kalau melaksanakan patroli sekarang, kami pasti buka kaca. Kalau ada anak SD dia berjajar, pasti mereka hormat. Iya. Untuk Kalau dulu itu kan dengar polisi tot pergi. Jadi buat para orang tua
para guru, bukannya ini ya, bukannya saya mau mendikte, tidak, tapi emang bener loh. Karena kan anak kecil itu paling nempel, Pak. Paling gitu. nempel. Jadi jangan sampai lah ditakut-takutin gitu, jangan. Terkait yang tadi nih, stigma negatif. Ya, kadang juga dilematis bagi kita. Kenapa Iya. dilematis? Pada saat menegakkan aturan itu pasti akan ada hak yang dilanggar lah. Iya. Seperti Pak, ini motor-motor saya. Iya. Ini anu dan lain sebagainya. Tapi aturannya tidak dilaksanakan. Otomatis kan tilang itu berlaku. Iya sih. Yang satu lagi nih, kan Rizky perlu masyarakat tahu. Jangan menjadi orang yang turut serta. Kenapa turut serta? Pada saat tilang saja. Oke. Tidak usah minta damai. Gitu. Tidak usah minta damai, Iya. minta aja sirat tilangnya. Nanti kan lewat persidangan berapa sih denda yang dibayarkan? Iya. Itu kan nanti lewat bayang ke Bank BRI. Iya, itu. Jadi nggak usah ada istilah salam tempel dan lain sebagainya. Nah, gitu. iya, kadang itu Pak, maksudnya masyarakat yang melakukan tapi tetap polisi juga yang kena Betul, gitu kan. betul. Padahal kan yang minta damai lu sendiri. beneran. Tapi aku juga pernah tuh temen lah ya Pak. Pernah ada ngobrol gitu ya biasa. Sebentar, yang minta damai kan lu, betul. Tapi kenapa jadi citra polisi yang jelek? Coba kalau misalnya udah Pak, sidangin aja udah. Betul. Itu kan berarti ya sesuai Harusnya dengan diputus, jangan Iya, dua arah. betul. Satu arah aja gitu. Nah, sekarang yang minta damai lu. Contoh misalkan ada sorry ya ada supir truk atau apalah, tiba-tiba kan dia ngasih. Betul. Gitu kan tidak yaudah Pak diinin aja. Kenapa ngasih? Saya pastikan karena mereka pasti berbuat salah. Iya setuju Kalau setuju orang Pak, nggak setuju. berbuat salah, ngapain ngasih? Setuju. Gitu. Setuju. Odol lah. Apa odol? Overdimension, overload. Overdimension overload. Muatannya berlebih. Iya. Yang rugi siapa? Jangan cepet rusak. Betul sih. Cepet berlubang. Ya, itu pasti mereka itu ada sebab akibatnya. Iya. Udah dari pihak kepolisian mulai berbenah, masyarakat juga harus berbenah juga dalam artian jangan ya dua arah lah, ulah sarwana lah, cek orang Sunda mah gitu. Terkait stigma negatif ini, jawaban kami hanya satu, kami akan melaksanakan sesuai SOP. Itu saja. Pada saat SOP kami laksanakan, apapun itu, mau tindak pidana, mau pelanggaran dan lain sebagainya. Ini kan kami juga bergerak penyidikan atau penyelidikan itu kan ada yang mengawasi kami. Iya, juga. tidak salah-salah. Tidak salah-salah. Kami salah ngambil penetapan bisa diperadilankan. Oke, iya betul. Bisa diproses kami. Iya. Karena ada hukumnya juga ya. Ada hukumnya juga gitu. Pimpinan kami kan terbuka sekarang, tidak ada yang tutupi, walaupun misalkan anu ya pecat-pecat. Ih, udah ada. tinggal Laporkan lapor. saja gitu. Iya. Ini salah satu bentuk terobosan yang kami terbuka Iya, untuk betul. masyarakat. Tidak ada istilahnya kami menutupi kesalahan, ya. Karena ini institusi yang besar nih, besar gitu. Kalau misalkan salah 1-2 orang ya udah putus saja 1-2 orang itu. Iya, betul. Betul. Nah, jadi guys, begitu. Itu adalah penjelasannya yang gue pun nggak tahu beneran. Tadi odol ya, Pak? Oh, ya. Tapi emang iya sih, Pak. Karena kadang-kadang di tol misalkan bus itu kan harusnya nggak boleh di jalur pertama kan, nggak iya. boleh jalur 1 lah ya. Iya. Harus di jalur ketiga. Iya. Untuk jalur lambat. Biasanya ada di situ. Tuh. Itu bos. Jadi jangan sampai flying victim lah ya beneran jangan sampai flying victim, kita yang salah tapi instansi yang disalahkan gitu ya, karena mungkin emang mungkin sekarang image-nya gitu Pak gitu ya, tapi jangan balik lagi tadi, jangan jadi SDM rendah yang rendah juga mikirnya gitu bro. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Boleh. Kalau misalkan ada satu kasus nih, kayak Bobby lah, misalkan, Bobby kan lagi di dalam nih. Ya. Bobby itu kan bawa sajam, ataupun misalkan dia melakukan hal sesuatu yang Ya. di luar nalar lah, misalkan.
diproses tapi minim bukti. Itu gimana, Pak? Kami dalam penetapan tersangka itu harus ada 2 alat bukti. Minimal. Minimal Oh, 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti itu tidak terpenuhi, kita juga tidak bisa Menentukan itu. melanjutkan perkara tersebut. Itu sudah pakemnya ya sudah harus mutlak. Harus mutlak, minimal mutlak, dua alat tanda bukti ya. Iya. Kalau itu tidak terpenuhi, itu batal. Kenapa? Kalau kita paksakan, nantinya kita akan diperadilankan. Oh gitu. Penetapan tersangkanya itu nanti bisa batal demi hukum, kita yang balik, ya mohon maaf, kita yang di penjara nih. Oh, tuh. Penyidik di penjara. Hukumannya apa? Bisa disiplin, apakah bisa etik atau penundaan pangkat, itu bisa terjadi. Oh. Ya, jadi kalau misalkan anggota Polri melakukan kesalahan itu, ya mohon maaf, bukan dengan sendiri, sesama polisi udah bebas aja. Enggak. Itu ke karir pengaruh gitu. Ada kurungan, ada. Polisi di penjara ada, ada. gitu. Disiplin, kode etik ada, itu berlaku gitu. Nah, untuk yang minim alat bukti ini, ya kita sebelum menentukan tersangka atau tidak itu harus dapat dulu. Harus dapat dulu. Harus dapat dulu. Tapi Bu, misalkan untuk itu kan ada, misalkan polisi juga kan biasanya suka pakai logika nih, atau hati nurani lah ya. Ya. Maksudnya dari unsur itu pun bisa dijadikan sebagai alat bukti, atau misalkan suatu apa namanya? Gue jadi lupa lagi. Keputusan enggak. Kalau dalam menentukan alat bukti pakai nurani atau logika itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Tetap saja harus bisa dibuktikan secara ilmiah ataupun ahli atau fisiknya ada. Fisiknya ada. Fisiknya verbal ada. enggak verbal berarti. Ya fisik berarti. Ya, fisiknya harus ada. Seperti Kang Bobi itu kan senjata tajam nih. Sajam ya. Sajam, undang-undang darurat nih masuknya. Itu bisa dikenakan pada saat barang tersebut ada padanya. Oke, berarti Ada padanya nih. Kalau misalkan, oh ini nih golok Kang Bobi, tapi disimpan di lemari. Kita nangkap Kang Bobinya nih di sini. Sajamnya tidak ada, goloknya ada di lemari. Itu tidak bisa dikategorikan bahwa dia terlibat membawa senjata tajam masuknya ke undang-undang darurat. Oke. Kalau misalkan pada saat kita amankan, kita geledah, sajamnya ada di badan dia, itu bisa dikenakan. Oh, aku Gitu. baru tahu loh. Terus gini, kadang Pak Kapolsek, saya kan mau ke sawah, itu kan beda. Ke sawah nongkrong di mobil. Ke sawah kan ada bawa ari, Iya, iya, pacul, itu kan karena profesinya dia. Ya, karena equipmentnya emang begitu. Betul, alat yang digunakan kan seperti Iya, itu. betul. Kalau nongkrong di kafe, dia bawa celulit kan untuk apa? Iya, buat apa? Gitu. Betul. Oh, berarti Bobby itu kata Pak siapa tadi? Pak Arul. Pak Arul kayaknya pakai sih. Ya maksudnya dipegang lagi dipegang ada kayaknya. padanya gitu. Karena berarti penerapan undang-undang undang-undang ya. darurat itu barang ada padanya gitu saat Oh. ditangkap tangan gitu. Emang sialan Bobby ini. Nakal, emang nakal. Ya. Oke, boleh di next, Wi. Nah, biasanya Bapak kalau misalkan menangani kasus itu berapa lama, Pak? Kira-kira jangka waktunya? Kalau kita juga kan pihak kepolisian itu boleh dibilang kan penyaji. Kenapa penyaji? Nanti kasus itu setelah berkas komplit dinyatakan komplit oleh jaksa, kita akan limpahkan ke kejaksaan. Oh gitu, Gitu kejaksaan. mekanismenya. Setelah kejaksaan nanti baru disidangkan di pengadilan. Oh jadi Alurnya seperti itu. sampai kejaksaan aja. Iya, sampai kejaksaan. Walaupun nanti di persidangan ada kalanya kami penyidik jadi saksi dipanggil lah, dimintai Oh, keterangan iya, pada saat iya, persidangan. jadi saksi ya, Pak? Ya, itu berapa lamanya kan ada korelasinya dengan rekan-rekan jaksa gitu. Seperti berkasnya belum komplit, Gitu, alat-alat bukti buktinya tadi ya, Pak. kurang, itu kan ada P19, P21, itu yang harus kita lengkapi. Jadi tergantung berapa sulitnya kasus tersebut gitu. Oh, oke, bisa aja lama mungkin ya, Pak. Betul, cuman dari penahanan kan ada jangka waktunya. Iyalah. Ya, kalau Penahanan. misalkan penahanan jangka waktunya sudah habis, kita tidak bisa menyelesaikan berkasnya itu dengan sendirinya
penanganan perkara gugur demi hukum. Oh gitu. Iya, tahanan bisa dengan sendirinya mereka bebas gitu. Makanya dibutuhkanlah penyidik-penyidik yang handal, memiliki integritas, penyidik-penyidik yang bisa menjalankan penyidikan ini dengan profesional. Oh, berarti ada penahanan itu ada jangka waktu ya, Pak ya? Ada jangka waktu gitu. Iyalah, sayang duit negara. 30 hari, perpanjangan lagi, nanti barulah berkas komplit dikirimkan ke kejaksaan. Oh gitu. Tapi pikiran aku julid, Pak, beneran. Iya, orang masuk nih, makan ditanggung ya kan? Ya. Makan ditanggung, minum ditanggung, wah segala ditanggung ya. Sayang duit negara. Mending udah aja. Tapi gini, Kak Rizky, ini menarik nih terkait duit negara. Makanya Pak Kapolri sekarang dengan program presisinya itu ada restoratif justice. Restoratif justice. Apa itu, Pak? Nah, itu penyelesaian perkara yang tidak harus berakhir di pengadilan. Oke. Di mana tuh? Itu bisa diselesaikan apakah di kejaksaan atau di pihak kepolisian sendiri. Oh, langsung. Betul. Kalau tadi kan saya kira yang hati nurani itu terkait andai kata nih, banyak kasus ada maling singkong 5. Iya. Nah, pernah tuh viral tuh. pernah viral kan? Apakah perkara-perkara seperti itu bisa dilanjutkan? Bisa. Kalau Oke. secara hukum. Tapi asas keadilannya seperti apa? Iya, itu hati nurani tuh. Iya. Nah, itu kan itu bisa di restoratif justice. Iya. Pada saat pelapor dan terlapor memilih untuk musyawarah, itu bisa diselesaikan kasus tersebut. Contoh baru di kami minggu kemarin lah. Ada warga masyarakat laporan, dia pesan salah satu aplikasi lah pesan antar dengan maksud ingin mengantarkan handphone kepada anaknya. Setelah barang diserahkan, dia jalan 5 menit lah aplikasinya dimatikan Sama si ininya. sama pengantarnya Oke. dimatikan. Sejam 2 jam tidak sampai itu barang, walaupun dengan jaraknya hanya 45 menit lah. Iya. Akhirnya masyarakat itu laporan ke kita. Laporan, kita proses, kita tindak lanjuti. Dapatlah identitas si pelaku nih. Identitas pelaku. Kita datangi karena sudah menerima laporan nih dari masyarakat yang HP-nya dibawa itu. Kita cek, ya dengan mohon maaf, berat hati saya sampaikan istrinya baru melahirkan 1 bulan. Ya gimana ya? Keadaannya masih numpang sama orang tuanya. Penghasilannya ya dengan jadi pengemudi online seperti itu kan nggak seberapa. Akhirnya ya kita juga tidak mendorong untuk restoratif justice itu. Tapi dari pihak korban juga yang penting kan barangnya kembali. Ada aman. Barangnya dikembalikan lagi. Barangnya masih bisa dipakai lah tanpa ada cacat dan sebagainya. Itu kan dari segi hukumnya bisa dilanjutkan. Tapi dari pelapor menerima, terus dari segi keadilannya bisa mengakomodir semua, restoratif justice yang dikedepankan. Betul, iya sih Pak. Karena aku juga sempat waktu itu ya kayak singkong 5 gitu ya. Aduh, gimana? Sampai di penjara itu ya. Di penjara. Lagi banding-bandingkan dengan kasus-kasus. Itu jujur aja. aku balik ke yang ngelaporin ya kenapa sih gitu. Maksudnya ya orang kan perlu makan juga gitu ya Pak. Berarti tidak aware dengan tetangganya ya. Iya. Gitu. Oke Pak. Tapi bagus lah, maksudnya ada program-program yang sekarang itu diterapkan ya di zamannya bukan zamannya Prabowo aja. Mungkin makin sini akan ada perbaikan. Harus gitu. baik lah. Harus baik harus gitu. Meningkat gitu pelayanan. Selama Bapak menjadi Polri atau polisi, pencapaian apa aja Pak yang terbesar, tertinggi nih? Misalnya, wah gue pernah ya entah itu prestasi apa gitu. Kalau tertinggi terlalu berlebihan lah, karena selama penugasan saya sendiri pribadi, kami itu lebih berdinas itu di penyelidikan lah, di intelijen gitu. Kalau intelijen kan tidak ada untuk kategori untuk prestasi, karena bukan itulah segi penilaiannya. Oh gitu. Tapi ya
kalau boleh bercerita, waktu kami dulu di Ibun menjemput anak yang korban TPPO, Oh gitu. perdagangan orang lah. Anak tersebut di bawah umur sudah berangkat ke kapal ikan yang ada di Batam. Gitu. Orang tuanya bikin laporan kehilangan bahwa anak tersebut tidak kembali. Akhirnya kami melaksanakan penyelidikan. Didapatlah anak tersebut sudah berada di Batam Oke. dengan identitas yang dipalsukan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan dibiarkan kan jangan sampai namanya sudah ke kapal ikan, dia itu kan berbulan-bulan di laut. Berbulan-bulan. Ya, amit-amit. Iya, Kalau benar. misalkan dia tidak betah, dia sampai mau melakukan hal-hal, bisa saja bunuh diri, loncat ke lautan gitu. Apa dibuang sama orang? Nah, gitu? itu. Kami hari itu juga bergegas ke Batam atau tepatnya di Belitung, ke Belitung menjemput anak tersebut. Oke. Koordinasi dengan Polair di sana dan alhamdulillah setelah komunikasi anak itu bisa diamankan. Dan harinya bisa kita jemput dan serahkan ke pihak keluarga. Iya. Itu walaupun tidak seberapa tapi sudah membawa anak tersebut ke orang tuanya, Iya. suatu kebanggaan bagi Betul. kami. Bisa Iya. melayani masyarakat, Betul, Pak. bisa apa jadinya kalau misalkan anak tersebut tidak kami jemput ya. Iya, iya. Jadi korban perdagangan kan? Iya, Ya, perdagangan sih. betul. Ya mungkin ada beberapa lagi terkait yang saya selalu Kang Rizky bisa lihat. Pertama ke Ciparai yang saya lakukan yaitu saya menggelitik banyaknya sampah. Pernah tuh di Ciparai ID tuh. Aku pernah denger. Iya, Pak. Darurat sampah. Darurat sampah. Nah. Saya kebetulan rumah dari Balai Endah sebelum ke Ciparai itu kan di Ibun. Itu selalu melewati Ciparai. Oh, Bapak di mana ya? Di Balai Endah. Gitu. Kira orang baca lain. Ya, setiap hari kan melewati Ciparai. Ini ke Ciparai kenapa sampahnya nggak dibersihin? Ini tiap hari sorenya hilang, pagi-pagi sudah menggunung. Sorenya hilang, pagi-pagi menggunung. Kebetulan saya jadi Kapolsek Ciparai. Iya, iya, iya. Pak, ini kembali lagi tergugah nih. Iya, iya, iya. Ini walaupun ya bukan sosokan ini ranahnya A, B, C dan Iya, sebagainya. betul. Tapi kalau adalah nggak aware untuk kebaikan ya silakan aja Iya. semua gitu. Akhirnya ada CCTV yang kalau dibilang tidak dipakai ya dipakai lah. Iya, CCTV. iya, iya. Akhirnya CCTV di Polsek Ciparai kita pindahkan ke sana. Oh, ada satu titik lah ya. Nggak usah dikasih tahu, Pak. Nggak usah dikasih tahu. Ada titik di sana. Kita tempatkan. Ya dengan maksud untuk mengedukasi lah, jangan sampai kita mengotori wilayah, membuang sampah sembarangan. Walaupun ini sampah itu sebagai darurat dalam artian semua kan seolah-olah pemerintah dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita bisa mengelola dari sampah rumah tangga Iya. dulu sendirilah, Iya, iya, nggak usah iya. berkresek-kresek, buang ke tempat penampungan sementara gitu, Iya, iya. kelola aja di rumah, itu kan bisa lah. Bisa. Nah, dari sana kita dengan anggota pasang CCTV di sana. Alhamdulillah kan sih 1-2 hari, ketiganya clear itu sampah. Clear nggak ada? Clear nggak ada. Banyakin, Pak. Tapi bener, Pak. Maksudnya meskipun nih ini buat warga Ciparai juga, bukan gue sosok tahuan ya. Kalau misalkan dari instansi manapun ketika udah action tapi masyarakatnya masih belum berbenah Betul. untuk aware ke sampah, misalkan sedikitnya ke sampah lah, ya itu masih akan tetap seperti itu. Betul. Sedangkan kita udah ada pelajaran, mohon maaf nih, bukan karena ngomongin daerah orang, enggak. Maksudnya banyak area yang banjir, Pak. Gitu. Betul. Itu pun karena mungkin sampah juga. Pasti itu. Tuh kan? Pasti. Itu kan dari rekan-rekan yang aktif di sosial Pandawara itu kan, Oh iya benar. dari mana itu? Kan sampah. Sampah. Kita jangan berpikir, saya ini hanya 1 botol. Iya. Kalau seluruh warga masyarakat 1 botol, artinya berapa ribu, berapa juta? 177.000 Warga Ciparai warga buang. Ciparai buang. Banjir lah, jadi laut lah ini. Banjir. Itu. Jadi danau ya kan. Dari sampah itu alhamdulillah 1 bulan saya dapat apresiasi lah dari Pak Bupati, mengundang ke kabupaten, ya istilahnya memberikan penghargaan lah, walaupun bukan bidang kepolisian tapi diapresiasi terkait sampah ini gitu. Bagus.
Bagus, sampah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kamu kalau yang buang sampah sembarangan SDM rendah. Saya ngomong kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, gitu Pak. Jadi kalau misalkan banyak apa namanya? Sampah ya apa namanya? Banyak CCTV, banyakin aja Pak. Nggak apa-apa, banyakin Amin. aja. Doakan saja. Doakan saja. Mudah-mudahan. Oh ya, aku pernah dengar Pak. Iya. Di Sapan. Iya. Oceng. Oceng, ya. Itu pernah kejadian 2 kali. Iya. Begal apa ya? Iya. Begal. Iya. Begal. Betul. Yang membuat masyarakat itu mohon maaf lah ya. Polisi kerjanya ngapain sih? Gitu. Polsek lah ya. Ya. Karena terlalu ruang lingkupnya polsek. Itu Bapak menanggapinya kayak gimana? Saya prihatin lah. Oke. Prihatin itu udah pasti lah. Makanya dari awal tadi saya jelaskan di Ciparai itu seperti yang murah darah manusia itu. Iya. Ya, apalagi ini begal itu sebetulnya kalau dari undang-undangnya atau dari segi pidananya itu pencurian dengan kekerasan lah. Curas. Cuman kan masyarakat itu lebih identik atau lebih seram mungkin ya, dibahasakannya begal gitu. Padahal itu curas itu. Nah, dari sana sebetulnya tidak hanya karena ada kejadian. Kami itu dibekali dengan sarana prasarana yaitu mobil patroli. Mobil patroli ya. Kalau berbicara tadi kan 1:5.000 rasio nggak usah lah. Nggak usah berlindung di sana lah. Emang berat sih. Nggak usah berlindung di sana gitu. Tapi kan dengan sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada, kami bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ya. Ya. Menggandeng masyarakat, menggalakkan lagi ronda malam, dan yang paling penting anggota patroli kami saya yakinkan karena tadi disinggung CCTV, kami pantau patroli saya jam berapa keluar, kemana saja keluar, dan menjadi prioritas kami wilayah Oceng, Ciparai Indah ini yang menjadi jalur yang harus kita intens patroli. Intens banget. Ya, karena yang melaksanakan patroli nih berbicara 1:5.000 adalah anggota Babin Kamtibmas. Harusnya kan yang berpatroli itu anggota Sabara. Karena kurang personil, kami berdayakan yang ada. Ya. Tidak jadi kendala kami. Oh ini bukan Sabara, mau reskrim, mau intel, patroli jalan. Ya, betul. Ya. Sumber daya yang ada, yang dari pemerintah siapkan mobilnya, ya kita jalankan gitu. Nah di Oceng ini jadi menarik bagi kami. Kan di sini, ini akhirnya saya mendapat support yang begitu besar dari masyarakat. Oke. Ini suatu kebanggaan bagi kami untuk terus lebih baik. Masyarakat menyambut baik untuk pembuatan, kalau saya bilang pos 3 pilar lah. Kenapa 3 pilar? Tidak pos polisi. Karena itu bisa digunakan nanti rekan-rekan dari Koramil, Satpol PP ataupun Linmas. Jadi kita itu kolaborasi harus jalan. Ya. Porkopimcam harus jalan. Ini yang kami terus bergandengan, Pak Camat, Pak Danramil, saling menguatkan. Insya Allah lah, di tahun 2025 ini, wilayah Oceng, kami akan membuat pos 3 pilar untuk pengamanan. Jadi keren. Udah benar. Itu kan rawan banget ya Pak. Nah, Betul. nanti nextnya ke depan itu akan ada pos ya Pak. Pos 3 pilar yang mana nanti di situ bukan hanya kepolisian, Betul. akan ada dari TNI mungkin ya, TNI, dari Babinsa, Satpol, Linmas, Satpol PP, betul. Linmas, semua akan ada di situ. Diberdayakan di sana. Betul. Itu. Wah, mantap, keren Pak. Lebih lanjutnya lagi kan, kami harus memikirkan ya, jangan sampai pos dibuat, orangnya nggak ada. Oh iya, jadi jangan takut lagi nanti, Iya kan? Pasti kan masyarakat, ya mohon maaf julidnya, Pak posnya dibikin. Orangnya nggak ada. Oh, Nah. orang di dalamnya ya Pak. Itu akan kita pastikan Iya. orangnya ada, nah gitu.
ada dari pihak kepolisiannya, TNI maupun dari Linmas. Dengan apa? Ya, ronda malam dijalankan lagi. Jadi masyarakat Ciparai dan sekitarnya, karena Oceng ini kan jalurnya bukan hanya warga Ciparai saja, orang Rancaikek, Solokan Jeruk, lewat pasti untuk mempersingkat jarak ke situ. Jalurnya ke Oceng. Betul. Dan ini positifnya apa? Banyak dukungan yang PJU-nya dari Disub sudah respon dengan baik gitu, maupun dari ya dewan-dewan sangat support. Karena Ciparai ini dengan potensinya nih, Rizky, banyak dewan-dewan yang berasal dari Ciparai. Gitu. Oh, banyak kali. Banyak gitu. banget. Orang potensi pun banyak. Jadi tolong kalau misalnya saya menghubungi ya jangan susah untuk kemajuan Ciparai juga gitu. Bapak aja mau diundang, saya sih yang datang gitu. Tapi kan mau menyempatkan waktu gitu ya Pak. Kira-kira Pak, kita lanjut ke pertanyaan begitu ya. Pesan-pesan untuk anak muda Ciparai dulu lah. Pesan-pesannya banyak peluang, banyak kesempatan yang ini harus dieksplor. Ciparai dengan berbagai potensi nih. Tadi bangga nggak orang Ciparai ada yang jadi wakil ketua DPR RI? Dewannya DPR RI ada, provinsi ada, kabupaten ada. Kalau berbicara dulu kepolisian, Wakapolri ada yang orang Ciparai, Wakasat dari TNI ada orang Ciparai. Ini Ciparai dengan banyaknya potensi yang harus dikembangkan. Jadi Ciparai itu wilayah yang menjadi penyangga lah wilayah lain. Ini yang harus masyarakat, terutama nih anak-anak muda, Gen Z dan lain sebagainya. Silakan Pak, saya sangat menyilahkan itu, beneran. Silakan. Ya, untuk terutama pemuda, Gen Z, wilayah kita itu sama kita dikelola, sama kita dikembangkan. Jadi jangan kita menjadi nempel ke orang lain, tapi kita yang berinovasi, kita yang membuka itu. Ya, banyak hal yang mungkin bentar lagi nih, betulan Kang Rizky nih, Kang Rizky nih, ada akan event dan lain sebagainya. Hayu, kami pihak kepolisian tidak alergi, kami pihak kepolisian tidak istilahnya membatasi, tapi dengan koridor atau ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Ya, mau kegiatan apapun, hayu, kami akan dukung untuk kemajuan Ciparai. Sayanglah dengan potensi yang ada tidak kita kembangkan. Ya. Pihak keamanannya support, masyarakatnya support, bisalah Ciparai menjadi wilayah tidak hanya, mohon maaf, identik dengan kekerasannya, identik dengan kriminalnya, pidananya, gitu. Kita rubah guys, gitu. Event betul Pak. Nah, karena kan penanggung jawabnya Bapak sendiri Ciparai Festival. Tapi ini juga maksudnya kita ingin bercita-cita ke sana. Kita nggak mau pede dulu untuk pede sih harus gitu ya. Proses harus. Tapi tergantung gimana kaliannya juga. Tetap kita tergantung di masyarakatnya juga. Outputnya dari masyarakat misalkan untuk memajukan Ciparai itu baguskah, positifkah, atau hanya sekedar misalkan naon sih dari tiba lama ada Ciparai begini-begini, enggak gitu. Semua itu harus ada perubahan. Setuju nggak Pak? Sangat setuju. Makanya kita rancang nih dari Ciparai Festival, pra-eventnya dulu dan lain-lain semua. Saya sudah berkoordinasi sama Bapak. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar untuk eventnya, dan Bapak pun tidak menutup mata untuk anak muda untuk menjalankan kreativitas apa yang lu mau, apa yang lu suka, asalkan positif ya Pak. Dari pihak kepolisian itu udah welcome sekali gitu. Aku pun udah ngobrol beberapa kali dengan Bapak. Ya ada rasa seneng juga gitu Pak, apalagi pas pertama kesini gitu Pak, kenal sama Bapak, tiba-tiba, yalah jangan sebelah mulu nih yang nanjak aktif gitu ya, yang banyak kegiatan. Kita juga harus, makanya SMD Media terima kasih.
SMNI Media, terima kasih. Gitu Pak. Jadi itu pesan-pesan dari Bapak ya untuk anak muda. Jadi guys, tolonglah kita sama-sama yuk dari instansi maupun polisi atau yang lainnya dari masyarakat, yuk kita apa ya yang tadi dibilang tak kenal maka tak sayang gitu. Coba mendekatkan diri, entah meskipun misalkan Bapak pihak kepolisian pun lu hilang dompet pun diurusin gitu ya Pak, apalagi yang lain-lain gitu. Tapi ya balik lagi ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh polisinya. Itu nggak bisa seenaknya minta izin buat event lah contohnya. Tiba-tiba mekanisme yang harus dijalankannya nggak dijalanin ya, nggak diizinin juga ya Pak. Gitu guys. Jadi Pak, Bobby bisa keluar mungkin ya? Ya Pak, boleh tuh. Nah, biar keluar diomongin di sini, ya Pak. Keluar bisa, tapi ini kami dari awal kan menyebutkan bahwa sangat konsen terhadap undang-undang darurat. Betul. Karena kejadian yang terjadi di Ciparai ini berawal dari membawa senjata tajam, itu. Ada penanggung jawab dan bisa meyakinkan kami bahwa tidak akan melakukan hal serupa, itu bisa dengan tadi restoratif justice gitu. Ya. Tapi kan sekarang sudah ada penanggung jawab. Nah, keluar nih Bobinya, Bob, sini Bob. Aduh, macem-macem lah. Macem-macem. Nih. Kapok. Kapok bos. Kapok. Terus ngapain bawa senjata tajam? Ya tadinya ke bela diri bos. Udah bela diri, emang bisa bela diri naon? Membawa sajam. Coba Pak, agak diomongin ini asisten saya yang paling bandel. Jadi Ditip. gitu, Kang Bobi. Ya Pak. Kami pihak kepolisian khususnya Polsek Ciparai, Pak. banyaknya kejadian tindak pidana maupun kasus-kasus penganiayaan gitu. Ya berawal dari masyarakat yang membawa senjata tajam, ya, apalagi sudah dipengaruhi minuman beralkohol. Iya betul. Mabuk nggak kemarin? Enggak. Bener. Mabok cinta dong. Bisa aja lu. Gitu. Jangan mengulangi lagi, karena Siapa? kalau misalkan ada sesuatu, ya kami kan sudah terbuka nih pengaduannya, ada langsung. Pak Kapolresta. Saya sendiri di medsos, ya insya Allah lah monitor terus gitu. Kami 1x24 jam pihak kepolisian siap gitu. Terutama masalah Ciparai ini, kami akan konsen lah. Kami ingin Ciparai itu aman, nyaman, kondusif. Hari Kang Bobi nongkrong di kafe bawa bedog kan si ganu ka kebon wae gitu kan. Punten Pak. Nah, aman ya, berarti nggak diulangi lagi ya. Mau bos. Ya udah, Kapok. salim dulu sama Bapak tuh. Dulu. Terima kasih. Siap. Duluan pulang. Siap. Bisa bos. Iya, tapi sapi. Abi. Pak. Kapoknya. Kapok Pak. Segitu aja Pak. Mungkin episode kali ini guys segitu aja. Terima kasih. Saya beneran ini sangat berterima kasih atas peluangan waktunya Bapak. Untuk Rarai ini rangkuman Ciparai, karena semuanya untuk Ciparai juga, untuk kemajuan Ciparai juga, dan kebetulan polseknya Bapak. Yuk kita membangun Ciparai Pak. Itu dari sisi media, dari polisian juga, atau dari masyarakat. Kan lagi saya lupa nih satu. Boleh. Sebelum closing nih. Boleh. Di tahun ini support dari pemerintah lah, nama ini pemerintah desa dan Kabupaten Bandung, Ciparai ya bukan niru nih dari Majalaya. Insya Allah 80 CCTV akan kami pasang. 80 bro, sampah, begal apa-apa. Bye, Ya. sayonara. 80 CCTV. Ini kolaborasi pemerintah Kabupaten Bandung, desa, kecamatan, Koramil, Polsek. Ya, mohon maaf nih bagi orang-orang yang akan melakukan tindak pidana atau kejahatan lain di Ciparai, kami awasi. Ya, mikir-mikir dulu lah. Nah, gitu, ya. Ini yang dari kami nih 80. Belum yang dari pertokoan, yang pribadi. Oh iya bener. Saya ingin Ciparai itu apa ya? Setiap sudut itu terawasi. Betul, setuju Pak. Setuju. Itu mudah-mudahan tidak lama lagi program ini bisa kita resmikan. Pastilah dengan rekan-rekan kita undang lagi untuk
Harus Pak. Ini benar saya catat nih. Saya catat. Nanti kami undang lagi Pak. Makanya Pasti itu. untuk peresmian apa-apa gitu kita tolonglah gitu. Jadi kan kita bisa jadi bikin konten gitu ya untuk pesan ke masyarakatnya juga gitu. Siap. Terima kasih Pak untuk segala apa yang diperhatikan. Amin, Karena sesuai dengan tagline kita, semua catatan harus diperhatikan. Gitu Pak. Bapak Ilman Syah. Saya closing dulu ya Pak. Terima kasih guys untuk episode kali ini dengan Bapak Ilman. Jadi itu pesan-pesan dari polisi, edukasinya seperti itu. Apabila ada yang kurang mohon maaf karena saya manusia bukan nabi boy. Ini Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Kak. Maksudnya